Bagaimana sih peran guru sebagai coach di sekolah? Lalu keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional apa ya? Dan bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Kamu bingung? Kalian semua bingung? Yuk, kita simak. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Retno Samsu dari SDN 1 Temulus, Kecamatan Randu Belatung, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora, akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan modul 2 dalam praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang perlu calon guru penggerak capai yaitu harus dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Adapun 3 aspek refleksi dan kesimpulan dalam praktik pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pengalaman yang baru saja diperoleh pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian terdapat 3 tahap dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah yang pertama khawatir. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul 2.3, saya sedikit khawatir tidak mampu dalam memahami dan menerapkannya. Emosi yang muncul selanjutnya adalah tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, coaching secara umum, dan konsep coaching dalam konteks pendidikan, konsep paradigma berpikir, dan prinsip coaching, lalu konsep dari kompetensi inti coaching, dan tirta sebagai alur percakapan coaching, dan yang terakhir konsep supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Saya menjadi tertarik dalam mendalami dan mengeksplorasi konsep pada modul 2.3. Setelah khawatir dan tertarik, kemudian saya merasa senang karena saya dapat menemukan dan mampu mempraktikkan coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi sesi latihan, praktik, dan pada demonstrasi kontekstual. Dengan berbagi peran sebagai pengamat, coach, dan coachee, perasaan selanjutnya menjadikan optimis untuk dapat segera mengimplementasikannya di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, alhamdulillah saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak secara berkelompok saat mempraktikkan percakapan coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kesempatan ini saya dapat dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual dengan berbagai peran sebagai coach, coachee, dan sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Ternyata kehadiran penuh atau present harus benar-benar diutamakan. Terkadang
terkadang saya itu kurang fokus, kemudian mengganggu dalam sesi mendengarkan secara aktif, dan ini juga berpengaruh dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Untuk menggali lebih banyak informasi, fakta-fakta yang disampaikan Koci agar dapat memberdayakan Koci untuk berbagi pengalamannya, membuat rencana aksi, dan mengeluarkan ide-idenya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi setelah mempelajari modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang dan menunjukkan peningkatan, yaitu ditandai dalam mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta sebagai coach, coachee, dan pengamat. Saat mempraktikkan percakapan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Berapa lama seorang coach mahir dalam berkomunikasi coaching alur Tirta sesuai prinsip coaching sehingga mampu diterapkan pada supervisi di sekolah? Nah, pertanyaan itu membuat saya berpikir bahwa prinsip coaching untuk supervisi dapat diterapkan jika kepala sekolah itu memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik sehingga mampu dalam melaksanakan pra-observasi atau mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan guru. Kemudian observasi, yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar saat pembelajaran di kelas. Dan pasca observasi memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Dalam pendidikan calon guru penggerak untuk mahir dan cukup mendapatkan feeling dalam praktik coaching alur Tirta sekitar menempuh 50 jam terbang. Sebelum menjadi kepala sekolah, setidaknya calon guru penggerak itu harus memenuhi 50 jam terbang sehingga pada waktu menjadi kepala sekolah akan dapat mengimplementasi supervisi akademik dengan mudah sesuai dengan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru perlu memiliki kompetensi pemimpin pembelajaran, di mana harus memahami perkembangan murid secara utuh, tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter, sosial, emosional murid. Dalam paradigma berpikir coaching, perlu fokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat sehingga mampu melihat peluang-peluang baru dan masa depan. Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKP baik tingkat sekolah maupun daerah. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan untuk menyeragamkan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik kepada komunitas praktisi di sekolah. Selama ini, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian kelengkapan administrasi kelas saja, dan prosesnya bersifat satu arah. Supervisi dianggap sebagai kewajiban kepala sekolah untuk mengevaluasi kinerja para guru di sekolah. Seharusnya hal itu perlu kita ubah dan mampu menempatkan kemampuan coaching dalam supervisi akademik untuk dijadikan sebagai pedoman melakukan refleksi dan
memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dengan melakukan sosialisasi pada komunitas praktisi di sekolah saat kegiatan rapat Dewan Guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna coaching untuk supervisi akademik. Dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh komunitas praktisi di sekolah. Pengalaman disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah terjadi pada waktu-waktu tertentu saja, yakni pada kurtilas dan akreditasi oleh pengawas. Kalau kepala sekolah yang mensupervisi yaitu pada kegiatan percakapan peningkatan kompetensi guru saat mengajar. Kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat pengawas melakukan pra-observasi dengan mengecek administrasi kelas, dan pada saat observasi hanya menunggu dan memberikan pengamatan di kelas. Dan saat pasca observasi mengevaluasi dengan menyampaikan kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, dipertahankan, atau ditingkatkan. Pengalaman saya pribadi mengenai supervisi akademik tidak begitu banyak karena tidak begitu berdampak pada peningkatan kompetensi guru di kelas. Yang lebih terasa dalam pengadaan administrasi kelas saja. Kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam menemukan keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran terdapat dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Pemberian kebebasan untuk murid dalam menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidikan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid. Tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Dalam sistem Among, Ingarso Sunggulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani menjadikan semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid. Dengan menggunakan pendekatan coaching, Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau handayani semua kekuatan diri pada murid. Jadi, keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran dapat meningkatkan performa belajar, pengalaman hidup murid dan pembelajaran, dan pertumbuhan diri murid-murid yang dituntunnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari pada konsep 2.1 pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Dengan menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujudnya kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Pada KSE digunakan guru sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar menjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Jadi kesimpulan mengenai peran saya sebagai seorang coach di sekolah
dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan PSE adalah sebagai coach harus melakukan kehadiran penuh dengan teknik stop dan mindful listening, karena salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Kemudian percakapan diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah yaitu kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru yang diberikan kepada sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Inilah refleksi dan kesimpulan pembelajaran yang berpihak pada murid pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Saya Retno Samsu sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Salam dan bahagia.